Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPS bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Dalam bab 2 ini ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu ada 3 materi ya, ataupun 3 section. Section A, mobilitas sosial. Section B, pluralitas masyarakat Indonesia. Section C, konflik dan integrasi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis mobilitas sosial. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 4. Mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. 5. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Sekarang kita tahu mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Ada yang tahu anak-anak? Mobilitas sosial berasal dari kata bahasa Latin, artinya mobilitas berarti mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yang berarti seorang atau sekelompok. Jadi, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu posisi ke posisi lain. Nah, jadi mobilitas sosial itu perpindahan seseorang ya, sekelompok dari satu tempat ke tempat lain, itu mobilitas sosial. Jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada 2 jenis, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, mobilitas terbagi menjadi 2, yaitu social climbing and social sinking. Yang pertama, mobilitas sosial secara vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok sosial dari status sosial ke status lainnya yang sifatnya tidak sederajat. Nah, seperti tadi, vertikal terbagi menjadi 2, yaitu social climbing artinya naik, yaitu perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Ya. Kita lihat gambar di bawahnya itu, di sebelah kiri di sini gambar seorang siswa. Ya, seorang siswa yang mereka bekerja sebagai pelajar, yang tugasnya adalah untuk belajar, kemudian mereka beralih profesi, yaitu menjadi seorang dokter. Ya kan, dengan kesungguhan belajar mereka, otomatis mereka akan menjadi seorang dokter. Nah, dari sinilah ada perbedaan status, ya kan, perubahan tingkat yang tadinya siswa, pelajar, kemudian berpindah menjadi seorang dokter dan menjadi naik statusnya, ataupun naik status sosialnya, ya kan. Itu dia, itu social climbing. Bisa dipahami ya. 2. Social sinking artinya turun, yaitu perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Oke. Kita lihat gambar di bawahnya ini ya. Di sini gambar yang tadinya seorang manajer di suatu perusahaan ya, yang memiliki suatu perusahaan, tiba-tiba ya kan, dengan sedikit segala kesalahan kemudian dia turun drastis menjadi seorang karyawan biasa ataupun karyawan buruh ya. Otomatis di sini adanya perubahan status, yang tadinya statusnya dia berada di level atas, misalnya contohnya sebagai seorang manajer, kemudian dia turun menuju ke level yang bawah ataupun sedang, yaitu menjadi karyawan biasa. Disinilah ada suatu penurunan ya, itulah social
thinking artinya. Yang tadi seorang manajer kemudian berubah menjadi seorang karyawan biasa. Itulah dia. Selanjutnya, mobilitas sosial secara horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan kedudukan secara mendatar atau perpindahan dalam lapisan yang sama. Nah, kita lihat gambar di sinilah gambar ya seorang guru yang mereka tugas itu mengajar di suatu kota sebelumnya, yang mengajar di suatu kota kemudian berpindah ya ke suatu daerah terpencil di desa pedalaman, yang mana tetap profesinya itu tetap sebagai seorang guru. Artinya tidak ada perubahan status, hanya saja perpindahan tempat. Yang tadinya mengajarnya di kota, kemudian dia berpindah mengajarnya di desa. Itulah mobilitas secara horizontal. Faktor mobilitas sosial ada dua, ya. Faktor pertama faktor pendorong, yaitu faktor struktur sosial yang terbuka, kemudian faktor kemampuan individu, faktor kondisi ekonomi, faktor status sosial, faktor politik dan keamanan, faktor kependudukan, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Itu faktor pendorong dari mobilitas sosial. Adapun faktor penghambatnya yaitu faktor kemiskinan, faktor diskriminasi kelas, faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Nah, itulah faktor penghambat dari mobilitas sosial. Selanjutnya saluran mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial ada 4. Yang pertama, 1 lembaga pendidikan, kemudian 2 organisasi politik, 3 organisasi ekonomi, dan 4 organisasi profesi ataupun keahlian. Nah, 4 macam itulah merupakan saluran mobilitas sosial. Nah, dampak mobilitas sosial. Adapun dampak mobilitas sosial, yang pertama dampak positifnya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian meningkatkan integrasi sosial, mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju. Itulah dampak positif dari mobilitas sosial. Negatifnya apa? Dampak negatif dari mobilitas sosial, timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, timbulnya gangguan psikologis. Nah, itulah dari dampak negatif dari mobilitas sosial. Bisa difahami ya, anak-anak semuanya? Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini ya. Materinya kalian baca dengan teliti dan kalian simak ya, perhatikan secara dengan jelas ya, agar sampai tidak keliru. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat ya, dan terus beraktivitas karena setiap pergerakan insya Allah akan mengandung keberkahan. Taharrok faina fil harokati barokah. Mungkin sampai di sini pertemuan pada hari ini, akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.